Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Hakim dengan NIM 2211521007 akan mempresentasikan tentang tugas besar pemrograman berorientasi objek, yaitu program penitipan kucing Faza Cat House. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas besar mata kuliah PBO dengan dosen pengampu Bapak Jafril Rahmadoni MKom dan Bapak Husnil Kamil MT. Baik, sebelum saya menjalankan program yang telah saya buat, saya akan menjelaskan secara ringkas tentang program ini. Program penitipan kucing Faza Cat House merupakan implementasi sederhana dari sistem manajemen penitipan kucing di sebuah rumah penitipan kucing. Di sini terdapat 5 kelas, yaitu yang pertama cathouse.java, berfungsi sebagai kelas utama yang memiliki metode main untuk menjalankan program. CatHouse mengelola operasi-operasi yang terkait dengan manajemen penitipan kucing seperti tambah data, tampilkan data, ubah data, hapus data, cari data, riset data, dan keluar. Kelas yang kedua yaitu transaksi Java. Kelas ini bertanggung jawab untuk menangani transaksi penitipan kucing, termasuk tambah data, tampilkan data, ubah data, hapus data, cari data, riset data, dan operasi terkait. Kelas ketiga yaitu pelanggan, di mana pelanggan ini merupakan implementasi dari interface penitipan. Kelas ini merupakan implementasi interface penitipan dan berisi data pelanggan serta operasi terkait. Kelas keempat yaitu penitipan, yang merupakan kelas interface, di mana kelas ini berisi deklarasi metode-metode yang harus diimplementasikan oleh kelas-kelas yang menggunakan data penitipan. Dan kelas terakhir yaitu programmer.java. Kelas ini berisi informasi tentang pembuat program dan memiliki metode untuk menampilkan data serta mengubah data menjadi huruf kapital. Program yang saya buat ini menggunakan konsep object-oriented programming dengan penerapan inheritance, antarmuka, dan polimorfisme. Selain itu, program ini juga menggunakan JDBC untuk koneksi ke database MySQL dan mengimplementasikan beberapa prinsip dasar pemrograman Java seperti percabangan, perulangan, exception, handling, dan sebagainya. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang program ini, instruksi dari tugas besar PBO ini, yaitu tugas besar ini merupakan pengganti dari ujian akhir semester. Dan kita diminta untuk membuat sebuah program yang di dalam program tersebut terdapat materi pembelajaran selama 1 semester, yaitu terdiri dari beberapa kelas objek dan konstruktor, memiliki interface dan implementasi dari interface tersebut, memiliki inheritance, yaitu superclass dan subclass, terdapat satu atau lebih perulangan, percabangan, dan perhitungan matematika, terdapat beberapa manipulasi metode string ended, terdapat satu atau lebih exception handling, terdapat satu atau lebih collection framework, dan menggunakan JDBC, serta terdapat fungsi create, read, update, dan delete. Baik, saya akan menjalankan program dari program tugas besar saya. Yang pertama, ketika program di-run akan menampilkan judul beserta informasi tentang programmer, yaitu tugas besar pemrograman berorientasi objek dengan nama Anissa Nurul Hakim dan NIM 2211521007, Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, tahun ajaran 2023-2024. Selanjutnya, data akan diubah menjadi to uppercase sehingga data tersebut menjadi huruf kapital semua. Lanjut, setelah kita terkoneksi dengan MySQL JDBC, maka akan muncul pesan MySQL JDBC driver berhasil ditemukan. Di sini saya membuat database dengan nama CatHouse dengan tabel penitipan, di mana berisi nomor penitipan, nama pemilik, nomor HP, nama kucing, ras, jenis kandang, biaya penitipan, lama penitipan, dan total biaya.
Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan username, password, dan captcha. Misalnya username yang saya buat pada program ini yaitu faza.cathouse dengan password 1007 dan captcha 01M05F. Misalnya username yang kita masukkan salah dan passwordnya benar, maka login gagal. Silakan coba lagi. Ketika password yang dimasukkan benar, namun ketika username yang dimasukkan benar, namun passwordnya salah, juga akan muncul pesan login gagal. Silakan coba lagi. Setelah username dan passwordnya benar, kita diminta untuk memasukkan captcha. Misalnya captcha yang saya masukkan salah, juga akan muncul pesan captcha salah, silakan coba lagi. Pada ketika memasukkan captcha ini, saya menggunakan metode string yaitu equals ignore case, sehingga ketika memasukkan huruf besar ataupun huruf kecil itu tidak berpengaruh. Setelah itu login akan berhasil dan akan menampilkan daftar menu yang akan dipilih. Di sini ada 7 menu. Yang pertama, tambahkan data penitipan. Yang kedua, tampilkan data penitipan. Yang ketiga, ubah data penitipan. Yang keempat, hapus data penitipan. Yang kelima, cair data penitipan. Yang keenam, reset data penitipan. Dan yang ketujuh, keluar. Misalnya kita akan memasukkan pada menu yang pertama, yaitu tambahkan data penitipan. Ketika ingin memasukkan data penitipan, kita akan ditampilkan tentang informasi jenis ruangan untuk penitipan kucing tersebut beserta jenis kucing yang akan dititipkan, serta biaya yang harus dibayarkan oleh customer jika menitipkan kucingnya di Faza Cat House ini. Untuk jenis kucing domestik dengan jenis ruangan deluxe room harganya itu Rp60.000. Untuk VIP roomnya Rp70.000 dan standar roomnya Rp50.000. Untuk non-domestic cat dengan ruangan deluxe room seharga Rp90.000, untuk VIP room Rp100.000 dan standar room Rp80.000. Setelah itu akan ditampilkan informasi tentang ukuran hash map dari masing-masing jenis ruangan. Untuk standar room ada 2, deluxe room ada 2, dan VIP room ada 2. Yaitu deluxe room untuk domestik dan non-domestik, VIP room untuk domestik dan non-domestik, dan standar room untuk domestik dan non-domestik. Selanjutnya kita bisa menambahkan data penitipan yang ingin kita masukkan. Misalnya nomor penitipan yang pertama P001 dengan nama pemilik Anissa, dengan nomor HP dan nama kucing misalnya Puzzle. Misalnya kita akan memasukkan ras kucing domestik. Untuk penjelasan jenis kucingnya saya menggunakan kode 1 untuk domestik dan 2 untuk non-domestik. Sedangkan untuk jenis ruangan 1 untuk deluxe, 1 untuk standar room, yang kedua untuk deluxe room, dan yang ketiga untuk VIP room. Misalnya kita memasukkan ras kucing nomor 3. Maaf, pilihan ras tidak tersedia karena hanya ada 2 jenis kucing yang bisa dititipkan, yaitu domestik dan non-domestik. Misalnya saya akan menitipkan kucing domestik, maka akan memasukkan ras kucing nomor 1. Dan jenis kandang misalnya nomor 4. Juga akan muncul, maaf, pilihan kandang tidak tersedia karena cuma ada 3 jenis kandang yang ada di Faza Cat House ini. Misalnya jenis kandang yang akan saya pilih yaitu nomor 2. Dengan lama penitipannya
misalnya 7 hari. Setelah itu akan tampil ringkasan reservasi kucing, yaitu nama kucingnya Faza dengan ras kucing domestik, jenis kandang deluxe room, biaya penitipannya untuk domestik dan deluxe room yaitu sebesar Rp60.000 dan lama penitipannya yaitu selama 7 hari. Sehingga subtotalnya yaitu 60.000 dikali 7 hari yaitu 420.000. Di sini saya menggunakan diskon yaitu untuk subtotal sebesar 200.000, lebih dari 200.000 hingga 300.000 akan memberikan diskon sebesar 5%. Dan jika lebih dari sama dengan 300.000 maka akan memberikan diskon sebesar 10%. Sehingga pada pemesanan oleh Anissa ini mendapat diskon 10% yaitu sebesar 42.000. Dan total biaya yang harus dibayarkan yaitu sebesar 378.000 yang diperoleh dari 420.000 dikurang 42.000. Dan selanjutnya juga akan ditampilkan tentang tanggal transaksi, yaitu hari ini hari Ahad tanggal 7 Januari 2024 pada pukul 12:05. Setelah itu data yang kita masukkan di sini juga akan muncul di database dengan nomor penitipan P001 dan nama pemilik Anissa, nama kucingnya Faza, rasnya domestik, jenis kandang deluxe room, biaya penitipannya 60.000, lama penitipan 7 hari, dan total biayanya 378.000. Datanya akan sama dengan yang ada di konsol ini. Misalnya kita akan mencoba memasukkan beberapa data terlebih dahulu. Misalnya P102, namanya Lutfi, nama kucingnya Comen, soalnya juga jenis kandang standar room dan lamanya 5 hari. Kita tambahkan lagi misalnya P103 dengan nama Taya, dengan nomor HP misalnya nama kucingnya Gamma dengan ras kucingnya domestik dan kos selama 4 hari. Misalnya nama pemiliknya Farhan, dan kita akan memasukkan jenis kandang tidak sesuai, maka kita berhasil dimasukkan. Setelah memasukkan beberapa data, kita juga bisa menampilkan data-data yang telah ditambahkan tadi dengan menginputkan nomor 2. Di sini terdapat 4 penitipan yang telah kita tambahkan tadi, yaitu dengan nama Anissa, Lutfi, Taya, dan Farhan. Terdapat 4 data penitipan, dan pada
database tadi juga diperbarui. Misalkan kita ingin melanjutkan program, untuk ubah data, misalkan pada ubah data ini saya hanya bisa mengubah nama pemilik yang yang bisa diubah berdasarkan nomor penitipan. Misalkan kita masukkan nomor penitipan yang salah, maka akan muncul maaf data tidak ditemukan, silakan coba lagi. Misalkan kita akan mengubah data dengan nomor P003, nama pemilik daya akan diubah dan misalnya diubah menjadi Dela. Maka data berhasil diperbarui dan nomor penitipan nomor 3 akan berubah nama pemiliknya menjadi Dela. Begitu juga dengan database-nya akan berubah menjadi Dela. Untuk program yang selanjutnya yaitu hapus data penitipan. Pada hapus data penitipan ini bisa dihapus berdasarkan nomor penitipan. Misalnya kita masukkan nomor penitipan yang salah, maka akan muncul maaf data tidak ditemukan, silakan coba lagi. Misalkan akan menghapus data penitipan dengan nama pemilik Farhan, maka data tersebut dihapus dari sini dan di database juga akan terhapus. Selanjutnya untuk cari data penitipan. Misalkan nomor penitipan yang kita masukkan salah, juga akan muncul maaf data tidak ditemukan, silakan coba lagi. Misalnya P001. P001. Data berhasil dicari yaitu nomor penitipan P-001 dengan nama pemilik Anissa, nama kucing Faza, ras domestik, jenis kandang Delaxrum, biaya penitipan 60.000, lama penitipan 77 hari, dan total biaya Rp378.000. Untuk program selanjutnya yaitu riset data penitipan. Untuk riset data penitipan ini akan menghapus semua data yang ada pada tabel penitipan, begitu juga dengan yang ada di database. Sehingga ketika data berhasil diriset dan saat menampilkan data penitipan, datanya akan kosong. Dan begitu juga di sini, maka tabel penitipannya juga kosong. Untuk program yang apakah Anda masih ingin melanjutkan ini, juga menggunakan equals narcase saat memasukkan huruf Y, huruf besar ataupun huruf kecil, maka jika memasukkan huruf Y, program akan berlanjut. Namun jika selain huruf Y, maka program akan berhenti. Dan untuk program yang terakhir yaitu program yang ketujuh, keluar. Ketika programnya sudah selesai. Dan apakah ingin melanjutkan, misalnya ketik huruf N, maka program dari penitipan kucing ini sudah selesai. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan program yang saya buat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan dari program ini. Baik, yang pertama ada kelas cathouse.java. Di sini sebelumnya cathouse.java merupakan driver class dari program ini, dan di kelas ini akan mengimport beberapa library, yaitu Java SQL Connection untuk menghubungkannya dengan database. Selanjutnya Java Time Local Date untuk memberikan informasi tentang tanggal hari ini. Java Time Format Date Time Formatter untuk menampilkan tanggal dengan format tertentu. Selanjutnya java.sql.driver manager untuk menghubungkannya juga dengan JDBC. Selanjutnya java.util.hashmap untuk collection frameworknya. Di sini saya menggunakan hashmap. Selanjutnya java.util.map juga untuk collection frameworknya. Selanjutnya java.util.scanner untuk menginputkan data. Dan yang terakhir ada java.sql exception untuk exception pada SQL-nya. Selanjutnya di sini ada static connection con. Con ini yaitu variabel untuk menghubungkan dengan database. Dan selanjutnya static local date dengan variabel date sama dengan local date.now. Selanjutnya static date time formatter dengan variabel date format sama dengan date time formatter, di mana pattern yang saya gunakan yaitu tanggal, bulan, tahun. Static string tanggal sama dengan date format, yaitu menggunakan format date format. Selanjutnya public string driver untuk menyambungkan dengan SQL, yaitu menggunakan com.mysql.jdbc.driver. Untuk URL-nya yaitu ini JDBC MySQL localhost 3307 dengan nama database cathouse, dan portnya itu 3307. Username-nya yaitu root dan passwordnya bernilai 0. Untuk program login, di sini ada variabel string username dan string password, di mana password yang digunakan yaitu faza.cathouse dengan username faza.cathouse dan password 1007. Dan ketika nilainya equals dengan username, nilai username equals dengan username dan valid password equals dengan password, maka berhasil login. Untuk captcha yang digunakan yaitu 01M05F. Baik, lanjut ke programnya. Di sini menggunakan boolean is valid login sama dengan false dan boolean is valid captcha sama dengan false, di mana menjelaskan bahwa jika password dan username, password dan captcha yang dimasukkan tadi benar, maka akan bisa lanjut, dan jika salah tidak bisa lanjut. Dan di sini menggunakan string pilihan, di mana string pilihan ini berfungsi untuk ketika kita ingin melanjutkan program tersebut, maka pilihan sama dengan scanner dan next. Dan juga terdapat boolean lanjutkan sama dengan true. Lanjutkan ini juga berfungsi untuk melanjutkan program. Dan jika lanjutkan sama dengan pilihan equals ignore case, yaitu menggunakan huruf Y, maka program bisa lanjut. Sedangkan jika memasukkan input selain huruf Y, program berhenti atau tidak lanjut.
Selanjutnya transaksi dengan objek transaksi sama dengan new transaksi. Dan selanjutnya akan menampilkan informasi tentang programmernya. Itu ada pada kelas programmer ini. Saya menggunakan nama variabel mahasiswa untuk programmer ini, dan selanjutnya akan ditampilkan. Selanjutnya data yang sudah ada pada kelas programmer tadi akan diubah menjadi to uppercase sehingga outputnya menggunakan huruf kapital semua. Selanjutnya ada exception handling untuk connect dengan database MySQL. Yang pertama, try, yaitu jika bisa tersambung dengan database-nya dengan menggunakan variabel count yang sudah dijelaskan tadi, maka akan muncul pesan MySQL JDBC driver berhasil ditemukan. Namun jika kelas yang ingin dicari tersebut tidak ada, maka akan muncul error MySQL JDBC driver tidak berhasil ditemukan. Dan selanjutnya catch untuk SQL exception, yaitu akan menampilkan pesan error gagal melakukan koneksi ke database. Selanjutnya di sini ada perulangan do while untuk login. Kita akan memasukkan username-nya terlebih dahulu, di mana username-nya tadi sudah ditentukan, yaitu faza.gethouse. Nah, begitu juga dengan password-nya, yaitu 1007. Dan jika is valid login sama dengan login, maka berhasil login. Namun jika is valid login-nya tidak sesuai, maka akan menampilkan pesan login gagal, silakan coba lagi. Selanjutnya juga ada perulangan untuk captcha-nya. Jika expected captcha sama dengan captcha, di mana expected captcha ini adalah kode yang akan kita masukin, sedangkan captcha ini sudah ditentukan tadi nilainya, yaitu 01M05F. Dan ketika kita memasukkan captcha dengan variabel entered captcha, maka jika is valid captcha sama dengan expected captcha equals ignore case entered captcha, maka login akan berhasil. Namun jika is valid captcha-nya tidak sesuai dengan yang diminta, maka akan muncul pesan captcha salah, silakan coba lagi. Setelah itu, jika username, password, dan captcha-nya benar, maka login akan berhasil. Selanjutnya untuk menu dari Faza Gethouse ini, pertamanya akan ditampilkan selamat datang di Faza Gethouse, dan akan ditampilkan juga tanggal hari ini dengan format tanggal, bulan, tahun. Selanjutnya juga akan ada perulangan untuk pilihan yang akan kita masukkan. Perulangan ini yaitu jika ingin melakukan program atau menutup program. Yang pertama akan ditampilkan terlebih dahulu daftar menunya, yaitu yang pertama tambah data, 2 tampilkan data, 3 ubah data, 4 hapus data, 5 cari data, 6 reset data, dan yang ke-7 keluar. Selanjutnya kita akan bisa memasukkan pilihan berupa angka 1-7 dan pilihan sama dengan scanner.next, di mana pilihan ini kita bisa menginputkan menggunakan scanner dengan variabel scanner. Selanjutnya percabangan switch case untuk pilihan. Dengan case yang pertama, saya menggunakan collection framework, yaitu HashMap.
dengan map yang pertama tuh tentang jenis ruangan. Dan map yang pertama itu biaya penitipan yang diperoleh dari jenis ruangan dan jenis kucing. Dimana yang pertama itu ada map yang string integer ini tuh untuk jenis ruangannya terlebih dahulu. Dimana string ini yaitu jenis kucingnya dan integernya tuh nilai dari atau value dari mapnya itu, yaitu berupa biaya penitipan. Dan hash map yang selanjutnya itu string, map dari biaya penitipan tadi. Untuk yang pertama yaitu untuk yang standar room, hash mapnya string, integer, standard, new hash map. Dimana untuk key domestic nilainya 50.000, sedangkan untuk non-domestic nilainya 80.000. Sehingga biaya penitipannya untuk standar room diberikan kode standar. Selanjutnya untuk deluxe room dengan key domestic nilainya 60.000 dan non-domestic nilainya 90.000, sehingga biaya penitipan untuk deluxe room ini akan diberikan kode deluxe. Dan yang ketiga untuk VIP room, untuk key domestic dengan value 70.000 dan non-domestic 100.000, sehingga biaya penitipan untuk VIP room diberi kode VIP. Dan selanjutnya sistem out print line dan sistem out printf untuk membuat format tabel untuk jenis ruangan serta jenis kucing, yaitu domestik dan non-domestik. Untuk perulangan dari hash map tadi yang akan dientrykan yaitu biaya penitipan .entry set. String jenis ruangan sama dengan entry .get key, di mana menggunakan hash map string, integer, dan harga sama dengan entry .get value. Dan di sini juga menggunakan sistem out printf untuk membuat tabel yang berisi tentang jenis ruangan, harga untuk domestik, dan harga untuk non-domestik. Selanjutnya juga akan ditampilkan ukuran hash map untuk standar room, yaitu standard.size, dan ukuran hash map untuk deluxe room, deluxe.size, dan ukuran hash map untuk VIP room yaitu VIP.size. Selanjutnya untuk case yang pertama dari switch case ini yaitu transaksi.tambah data, di mana pada case pertama ini kita bisa menambah data. Selanjutnya break, dan untuk case kedua yaitu transaksi dan lihat data. Selanjutnya break, di mana case 2 ini kita bisa melihat data. Untuk case yang ketiga yaitu transaksi ubah data. Selanjutnya break, di mana kita bisa mengubah data dari menggunakan case yang ketiga ini. Untuk case yang keempat yaitu transaksi hapus data. Selanjutnya break untuk bisa menghapus data. Selanjutnya untuk case yang kelima yaitu transaksi cari data. Selanjutnya break, di mana case kelima ini kita bisa mencari data. Selanjutnya case yang keenam yaitu transaksi reset data, di mana kita bisa mereset semua data yang telah dimasukkan tadi. Selanjutnya break. Untuk case yang ketujuh yaitu case keluar, di mana akan menampilkan pesan bahwa program telah selesai. Dan selanjutnya break. Dan yang terakhir yaitu default, jika memasukkan angka yang tidak sesuai, maka akan memunculkan pesan maaf pilihan Anda tidak tersedia. Dan ketika
telah memasukkan case yang ke-1 atau 2 atau 3 atau hingga ke-7, maka akan memunculkan pesan apakah Anda ingin melanjutkan pesan. Sehingga ketika ingin menginputkan menggunakan variabel pilihan sama dengan scanner.next dan lanjutkan sama dengan pilihan .equals ignore case menggunakan huruf Y. Dan ketika tidak dilanjutkan, maka akan memunculkan pesan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelas transaksi. Di sini juga terdapat beberapa library, yaitu java.sql.connection untuk menyambungkannya dengan database. Selanjutnya java.sql.driverManager juga untuk menyambungkan dengan drivernya. Selanjutnya java.sql.resultSet untuk men-set hasil dari suatu nilai. Selanjutnya java.sql.sql_exception untuk melakukan exception handling pada database. Selanjutnya java.sql.statement untuk membuat statement yang berkaitan dengan CRUD. Selanjutnya java_util.dat untuk menampilkan tanggal, dan selanjutnya java_util.inputMismatchException untuk exception handlingnya. Dan yang terakhir yaitu java.util.scanner untuk menginputkan satu data. Pada kelas transaksi ini merupakan kelas inheritance, menggunakan inheritance, di mana kelas transaksi ini merupakan extend dari kelas pelanggan. Selanjutnya itu static connection con, di mana con ini yaitu variabel untuk menyambungkan dengan driver manajernya. Selanjutnya ada public integer pilih ras untuk memilih ras kucing yang akan dititipkan, dan public integer pilih kandang untuk memilih jenis kandang dari kucing yang akan dititipkan. Dan untuk menyambungkan dengan database, URL-nya yaitu ini JDBC MySQL localhost 3307 dengan nama database cathouse, username-nya root, dan password bernilai 0. Selanjutnya yaitu public transaksi throws is SQL exception class not found exception untuk menginisialisasikan bahwa database tersebut akan tersambung menggunakan metode init database connection, di mana ini juga akan menghasilkan private void init database connection terus SQL exception class not found exception. Class for name sama dengan URL. Class for name-nya yaitu com.mysql.cg.jdbc.driver dengan connection-nya sama dengan yang ini tadi, berisi URL, username, dan password. Selanjutnya yang jika kelas untuk menutup database-nya menggunakan metode close connection, di mana di sini menggunakan exception handling. Jika con-nya sama dengan 0 dan connection is close, maka connection-nya akan close sehingga koneksinya akan ditutup. Dan catch SQL exception, jika tidak berhasil maka akan munculkan pesan terjadi kesalahan menutup koneksi. Selanjutnya balik lagi ke atas, ada untuk menampilkan tanggal, saya menggunakan variabel date sama dengan new date, dan string tanggal sama dengan string format. Format yang digunakan yaitu tahun, bulan, tanggal,
dengan variable date. Selanjutnya metode yang akan di override yaitu yang pertama ras, dimana di sini untuk informasi tentang ras kucingnya dilakukan perulangan. Yang pertama kita bisa yang bernilai true dan selanjutnya kita bisa memasukkan ras kucingnya. Pada perulangan ini juga terdapat exception handling. Yang pertama try yaitu pilih ras sama dengan scanner.next integer, dimana kita bisa memilih ras dan pada try ini terdapat perjabangan untuk memilih rasnya. Jika pilih ras sama dengan 1, maka ras sama dengan domestic, selanjutnya break, dan jika pilih rasnya sama dengan 2, bernilai 2, maka rasnya sama dengan non-domestic dan selanjutnya break. Namun jika ras yang dimasukkan bukan angka 1 ataupun angka 2, maka akan memunculkan pesan maaf pilihan ras tidak tersedia. Dan catch untuk jika yang dimasukkan salah akan mohon masukkan angka yang valid. Selanjutnya metode yang akan di override yaitu jenis kandang menggunakan perulangan. Jika bernilai true, maka kita diminta untuk memasukkan jenis kandang dan selanjutnya akan ada exception handling. Yang pertama pilih kandang sama dengan scanner.nextIn. Untuk pilih kandang yang bernilai 1, maka jenis kandang sama dengan standard room, selanjutnya break. Untuk yang pilih kandang yang kedua sama dengan deluxe room dan selanjutnya break, dan pilih kandang yang bernilai 3, jenis kandang sama dengan VIP room dan selanjutnya break. Namun jika menginputkan angka selain 1, 2, atau 3, akan memunculkan pesan maaf pilihan kandang tidak tersedia. Dan juga terdapat input mismatch exception yang akan menampilkan pesan mohon masukkan angka yang valid jika yang kita inputkan itu salah. Selanjutnya metode yang akan di override yaitu biaya penitipan. Di sini terdapat percabangan if. Yang pertama, jika pilih ras sama dengan 1 dan pilih kandang sama dengan 1, yaitu ras domestik dan jenis kandang standar room, biaya penitipannya sebesar Rp50.000. Dan jika pilih ras 1 dan pilih kandang 2, yaitu domestik dan deluxe room, biaya penitipannya sebesar Rp60.000. Pilih ras sama dengan 1, pilih kandang sama dengan 3, yaitu domestik dan VIP room, biaya penitipannya Rp70.000. Untuk pilih ras 2 non domestik, pilihan kandang 1 standar room, biaya penitipannya Rp80.000. Pilihan ras 2 non domestik dan pilih kandang sama dengan 2 yaitu deluxe room sebesar Rp90.000. Dan yang terakhir pilih ras nomor 2 dan dengan jenis kucing non domestik dan pilih kandang 3 yaitu VIP room sebesar Rp100.000. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang CRUD dari program ini. Yang pertamanya create. Metode yang digunakan yaitu tambah data, terus SQL exception, class not found exception. Menggunakan exception handling. Yang pertama try. Kita akan menyambungkannya dengan database terlebih dahulu. Selanjutnya akan muncul form tambah data penitipan dan akan menampilkan nomor penitipan yang nama pemilik, nomor HP, nama kucing, ras, jenis kandang, biaya penitipan, lama penitipan, dan total biaya. Yang sebelumnya akan dimasukkan pada
kelas pelanggan ini. Selanjutnya akan muncul, setelah kita menginputkan data penitipan, akan muncul ringkasan reservasi, mana nama kucingnya ini sesuai dengan nama kucing, ras kucingnya dengan variabel ras, jenis kandang, biaya penitipan dengan variabel biaya penitipan, lama penitipan sama dengan lama penitipan, subtotal sama dengan total biaya sebelum diskon sama dengan persentase diskon dikali 100, jumlah diskon sama dengan jumlah diskon, dan menggunakan get total biaya untuk menampilkan total biaya yang harus dibayarkan. Selanjutnya juga akan menampilkan tanggal dan waktu. Untuk menyambungkannya dengan database, saya menggunakan variabel SQL. Untuk tambah data atau create data, yaitu insert into penitipan, di mana penitipan ini merupakan nama tabel yang ada pada database-nya tadi, itu penitipan. Dan atribut yang digunakan yaitu nomor penitipan, nama pemilik, nomor HP, nama kucing, ras, jenis kandang, biaya penitipan, nama penitipan, dan total biaya. Yang dimana value dari tabel yang ada pada SQL tersebut, pada atribut tersebut, untuk nomor penitipan sama dengan nomor penitipan, nama pemilik, nomor HP, nama kucing, ras, jenis kandang, biaya penitipan, lama penitipan, dan get total biaya untuk total biaya. Selanjutnya statement dengan object statement sama dengan con.create statement dan statement.execute SQL, sehingga ketika kita memasukkan data akan memunculkan pesan data berhasil dimasukkan. Namun jika data yang dimasukkan tersebut tidak sesuai, maka akan muncul pesan terjadi kesalahan memasukkan data. Sehingga di database-nya juga tidak akan muncul data yang ditambahkan tersebut. Dan catch untuk input mismatch exception, jika data yang dimasukkan tidak benar, maka akan muncul pesan mohon masukkan data dengan benar. Selanjutnya yang kedua yaitu read data dengan nama metode lihat data, SQL exception class not found exception. Terus akan menampilkan form untuk tampilkan data penitipan. Di sini menggunakan exception handling. Yang pertama, try untuk menyambungkan dengan SQL-nya dan menggunakan statement dengan object statement sama dengan con create statement, dan result set yang menggunakan object result sama dengan statement that execute query, di mana SQL-nya itu select all from tabel penitipan. Selanjutnya akan membuat tabel untuk menampilkan data penitipan. Di sini saya menggunakan sistem out printf dengan format jaraknya itu untuk nomor itu sebesar 2. Selanjutnya ini sama-sama 15 untuk jarak masing-masing kolom, yang dimana kolom tersebut berisi nomor, nama penitipan, nama pemilik, nomor HP, nama kucing, ras, jenis kandang, biaya penitipan, lama penitipan, dan total biaya. Untuk isi dari tabel tersebut yaitu menggunakan perulangan. Yang pertama, untuk nomor penitipan sama dengan result.getString, di mana nama atribut yang akan dimasukkan pada
kolom nomor penitipan ini yaitu di database-nya menggunakan nama atribut nomor underscore penitipan dan menggunakan perulangan integer i sama dengan 1 i++ untuk menampilkan nomor penitipan yang berurut. Selanjutnya nama pemilik sama dengan result get string dengan nama kolom nama pemilik. Nomor HP sama dengan get string dengan nama kolom sama dengan nomor underscore HP, nama kucing sama dengan nama kucing, ras sama dengan ras, jenis kandang sama dengan jenis underscore kandang, biaya penitipan sama dengan biaya underscore penitipan, dan lama penitipan sama dengan lama underscore penitipan. Selanjutnya untuk menginisialisasikan nilai dari total biayanya, kita beri nilai dulu total biaya sebelum diskon sama dengan 0, persentase diskon sama dengan 0, dan jumlah diskon sama dengan 0, dan akan ditampilkan total biaya. Dan pada tabel tersebut berisi I ini merupakan nomor penitipan tadi yang nomor angka yang berurut dari 1 sampai seterusnya. Selanjutnya nomor penitipan, nama pemilik, nomor HP, nama kucing, ras, jenis kandang, biaya penitipan, lama penitipan, dan get total biaya. Selanjutnya jika kita terjadi suatu kesalahan, akan muncul pesan bahwa terjadi kesalahan dalam menampilkan data. Untuk yang ketiga yaitu update data dengan metode ubah data throws SQL exception class not found exception. Akan ditampilkan form ubah data penitipan. Dengan nama scanner yaitu input sama dengan new scanner, dan menggunakan exception handling. Yang pertama yaitu try. Jika data ditemukan sama dengan false, menggunakan boolean data ditemukan sama dengan false. Ini untuk menampilkan data jika ditemukan. Sebelumnya akan menampilkan data tersebut dengan metode lihat data, dan dilakukan perulangan jika data ditemukan. Maka yang pertamanya kita akan memasukkan nomor penitipan yang akan diubah menggunakan string nomor penitipan to update sama dengan input.next line. Selanjutnya string existent query untuk menampilkan query yang ada di database tersebut, yaitu select all from tabel penitipan di mana diambil dari kolom nomor penitipan sama dengan nomor penitipan to update. Dan selanjutnya statement yang diberi objek existence statement sama dengan count.create statement. Selanjutnya result set existence result sama dengan existence statement.execute query yang bernilai existence query. Jika data ditemukan jika existence result maka data ditemukan sama dengan true, maka string SQL sama dengan select all from tabel penitipan yang diambil dari nomor penitipan, itu untuk menginisiasikannya menggunakan nomor penitipan untuk update. Dan statement dengan objek statement sama dengan count.create statement, result set dengan objek result sama dengan statement.execute query yang nilainya diambil dari SQL.
Jika selanjutnya result next, sistem print nama pemilik yang diperoleh dari result get string dengan nama kolom nama underscore pemilik. Kita akan memasukkan nama pemilik yang baru dan yang ingin diupdate tadi. Ini result.getString dengan kolom nama pemilik ini akan menampilkan nama pemilik sebelumnya yang ingin kita ubah. Selanjutnya string new nama pemilik sama dengan input.next untuk menginput nama pemilik yang baru dan input.nextLine. Dan sehingga SQL sama dengan update penitipan yang diubah yaitu nama pemilik dengan yang bernilai new nama pemilik, di mana yang diubah itu dengan nomor penitipan yang bernilai nomor penitipan to update. Dan jika statement that execute update SQL-nya benar atau sesuai dengan aturan yang telah ada, maka akan muncul pesan data berhasil diperbarui dan selanjutnya statement akan ditutup. Namun jika data yang dimasukkan tidak valid, maka akan muncul pesan maaf data tidak ditemukan, silakan coba lagi. Selanjutnya existence statement ditutup dan terdapat metode lihat data untuk menampilkan data yang terbaru. Selanjutnya catch untuk SQL exception yang jika terjadi satu kekeliruan akan memunculkan pesan system.error.println yang berisi terjadi kesalahan mengubah data. Selanjutnya untuk delete atau metode hapus data, di sini akan menampilkan form hapus data penitipan menggunakan scanner yang dengan nama input, dan selanjutnya ada exception handling. Yang pertama menggunakan boolean jika data ditemukan, menggunakan perulangan jika data ditemukan. Yang pertamanya kita akan ditampilkan metode lihat data, yaitu kita bisa menampilkan data-data yang ada terlebih dahulu, dan selanjutnya kita bisa memasukkan nomor penitipan yang akan dihapus. Sehingga string nomor penitipan to delete sama dengan input dan .nextLine. Dan untuk string SQL sama dengan delete from penitipan berdasarkan nomor penitipan, di mana nomor penitipan ini nilainya nomor penitipan to delete. Selanjutnya statement yang bernilai statement sama dengan count.create statement. Jika statement.execute update SQL-nya bernilai benar, maka data berhasil dihapus. Namun jika data yang dimasukkan salah, maka akan muncul pesan maaf data tidak ditemukan, silakan coba lagi. Selanjutnya ada catch untuk SQL exception yang akan menampilkan pesan terjadi kesalahan menghapus data, dan akan ditampilkan lagi metode lihat data di mana akan menampilkan data terbaru yang sudah tidak menampilkan data yang sudah dihapus tadi lagi. Selanjutnya untuk metode cari data, sini kita bisa mencari data berdasarkan nomor penitipan. Selanjutnya akan ditampilkan form cari data penitipan. Pertamanya kita sambungkan dulu dengan SQL dan menggunakan scanner input dan menggunakan boolean data ditemukan yang bernilai false. Maka akan dilakukan perulangan
di mana kita akan memasukkan nomor penitipan terlebih dahulu, dan string data sama dengan input next line, statement yang bernama statement sama dengan count.create statement, dan string SQL yaitu select all from tabel penitipan berdasarkan nomor penitipan, di mana akan bernilai data result set result sama dengan statement execute query yang bernilai SQL tadi. Selanjutnya juga akan ditampilkan tanggal hari ini. Selanjutnya akan menggunakan exception handling. Untuk menampilkan data yang kita cari. Di sini saya menggunakan sistem outprintf untuk membuat tabel dari data yang akan ditampilkan dengan format yang berjarak 3, 15, dan seterusnya, di mana berisi nomor penitipan, nomor pemilik, nomor HP, nama kucing, ras, jenis kandang, biaya penitipan, lama penitipan, dan total biaya. Untuk perulangan pada nomor, yaitu integer i sama dengan 1 dan i++ untuk menampilkan nomor yang berurut. Selanjutnya, jika data ditemukan bernilai true, yaitu pada tabel di atas berisi nomor penitipannya sesuai dengan kolom yang bernama nomor underscore penitipan, nama pemilik sama dengan nama pemilik, nomor HP sama dengan nomor underscore HP, nama kucing sama dengan nama underscore kucing, ras sama dengan ras, jenis kandang sama dengan jenis underscore kandang, biaya penitipan sama dengan biaya penitipan, lama penitipan sama dengan lama underscore penitipan, dan akan diinisialisasikan untuk total biayanya terlebih dahulu, yaitu total biaya sebelum diskon sama dengan 0,0 diberi nilai 0 dulu, presentasi diskon juga 0, jumlah diskon sama dengan 0. Selanjutnya akan ditampilkan total biaya. Dan isi dari tabel tersebut itu menggunakan sistem outprintf juga untuk membuat tabelnya, yang berisi i berupa nomor yang berurut, selanjutnya nomor penitipan, nama pemilik, nomor HP, nama kucing, ras, jenis kandang, biaya penitipan, lama penitipan, dan get total biaya. Namun jika data yang dimasukkan salah atau tidak sesuai, maka akan muncul data tidak ditemukan, silakan coba lagi. Jika data ditemukan, maka akan muncul data berhasil dicari. Untuk catch dari SQL exception-nya, akan muncul pesan terjadi kesalahan mencari data. Ini perulangan untuk jika data tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu metode reset data untuk menghapus semua isi data yang ada pada tabel penitipan. Gunakan exception handling. Yang pertama try yaitu init database connection untuk menginisialisasikan dengan database-nya, untuk mengkoneksikan dengan database. Selanjutnya ada string SQL yaitu delete from tabel penitipan untuk menghapus atau mereset semua isi data dari tabel penitipan. Selanjutnya statement yang bernilai statement sama dengan count.create statement, dan selanjutnya akan ditampilkan form reset data penitipan. Jika statement .execute update SQL bernilai benar, maka akan muncul data berhasil di reset. Namun jika salah atau tidak sesuai, maka akan ada catch untuk SQL exception, di mana akan muncul pesan terjadi kesalahan mereset data. Selanjutnya juga akan ditampilkan lihat data, di mana data tersebut sudah bernilai kosong. Dan di sini sudah dijelaskan di awal tadi untuk menutup koneksi dari database-nya. Selanjutnya ada kelas pelanggan,
yang merupakan implementasi dari interface penitipan. Sebelum menjelaskan tentang kelas pelanggan, saya akan menjelaskan tentang kelas penitipan tersebut terlebih dahulu, di mana kelas ini merupakan kelas interface yang berisi void nomor penitipan, void nomor pemilik, nama pemilik, void nomor HP, void nama kucing, void ras, void jenis kandang, void biaya penitipan, void lama penitipan, dan void total biaya. Pada kelas pelanggan ini menggunakan 3 library, yaitu java.text.simple.format untuk memformat tanggalnya, selanjutnya java.title.dat untuk menampilkan tanggal, dan java.title.scanner untuk menginputkan data. Isi dari kelas pelanggan ini merupakan implement dari kelas penitipan, yaitu public string nomor penitipan, public string nama pemilik, public string nomor HP, public string nama kucing, public string ras, public string jenis kandang, public integer lama biaya penitipan, public integer lama penitipan, public double total biaya sebelum diskon, public double persentase diskon, di mana sebelumnya diberikan nilai 0 terlebih dahulu, public double jumlah diskon, dan public double total biaya setelah diskon. Selanjutnya menggunakan scanner yang bernama scanner sama dengan new scanner. Dan selanjutnya akan ada konstruktor untuk pelanggan untuk menginisialisasikan data pelanggan terlebih dahulu. Kita isi datanya terlebih dahulu, karena dalam konstruktor ini nilainya tidak boleh kosong. Misalkan nomor penitipannya 007 dengan nama pemilik Anissa Hakim, nomor HP sekian, nama kucing Faza, ras domestik jenis kandang VIP room, biaya penitipan 70.000 dengan nama penitipan 3 hari. Selanjutnya akan ada metode tanggal, yaitu public void tanggal, di mana date yang bernama date sama dengan new date. Selanjutnya menggunakan simple date format yang namanya tanggal, sama dengan new simple date format dengan pattern hari, tanggal, bulan, tahun. Dan akan ditampilkan tanggal transaksi sama dengan tanggal dengan format date. Untuk metode waktu menggunakan date dengan nama time sama dengan new date, simple date format dengan nama waktu sama dengan new simple date format, dengan pattern jam, menit, detik, sehingga akan menampilkan waktu transaksi, yaitu time dengan format waktu. Selanjutnya akan mengoverride void method dari nomor penitipan, yaitu di sini kita bisa memasukkan nomor penitipan. Selanjutnya nomor penitipan sama dengan scanner.next. Selanjutnya override dari metode nama pemilik, di mana di sini bisa memasukkan nama pemilik. Metode dari override dari metode nomor HP, di sini bisa memasukkan nomor HP. Selanjutnya mengoverride dari metode nama kucing, di mana kita bisa memasukkan nama kucing. Selanjutnya override dari metode ras, di mana kita bisa memasukkan ras kucing. Selanjutnya override dari metode jenis kandang, di mana bisa memasukkan jenis kandang. Selanjutnya override dari metode biaya penitipan, di mana kita bisa memasukkan biaya penitipan. Dan selanjutnya untuk override metode lama penitipan, di mana kita bisa memasukkan lama penitipan. Dan yang terakhir yaitu metode total biaya, di mana di sini terdapat proses matematika. Untuk total biaya sebelum diskon sama dengan biaya penitipan dikali lama penitipan. Dan untuk penentuan diskonnya, jika total biaya sebelum diskon sama dengan 200.000, lebih dari 200.000,
dan total biaya sebelum diskonnya kurang dari 300.000, maka persentase diskonnya yaitu sebesar 5%. Dan jika total biaya sebelum diskonnya lebih dari sama dengan 300.000, maka persentase diskon yang diperoleh yaitu sebesar 10%. Sehingga jumlah diskon sama dengan persentase diskon dikali total biaya sebelum diskon, dan akan didapatkan total biaya setelah diskon, yaitu total biaya sebelum diskon dikurangi dengan jumlah diskon. Selanjutnya akan ditampilkan total biaya, yaitu menggunakan get total biaya yang bernilai return dari total biaya setelah diskon. Dan kelas terakhir yang akan saya jelaskan yaitu kelas programmer yang berisi tentang informasi pembuat program, yaitu saya sendiri. Di sini ada public string judul, public string nama, public string name, public string departemen, public string fakultas, public string universitas, dan public string tahun. Di sini ada konstruktor yang bernilai dengan nama programmer dengan judul tugas besar pemrograman berorientasi objek, nama Anis Nurul Hakim, NIM 221152107, Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas, tahun ajaran 2023-2024. Dan data yang dari konstruktor ini akan dilakukan metode string yaitu to uppercase, sehingga judul sama dengan judul to uppercase, nama sama dengan nama to uppercase, name sama dengan name to uppercase, departemen sama dengan departemen to uppercase, fakultas sama dengan fakultas to uppercase, universitas sama dengan universitas to uppercase, tahun sama dengan tahun to uppercase. Sehingga data akan ditampilkan menggunakan huruf kapital semua. Selanjutnya ada metode display untuk menampilkan data dari konstruktor yang sudah bernilai tadi, yaitu menggunakan sistem outprintf untuk merapikan judulnya dengan format seperti yang ada pada konsol ini, yang ada pada layar ini. Yang pertama akan ditampilkan judul, selanjutnya nama, NIM, departemen, fakultas, universitas, dan tahun. Baik, sekian penjelasan program yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.